dan ada hasil dari situ. Sekarang proses analisa CCTV pun juga masih berjalan. Kejadian ini kita bukan hanya bercerita di sini. Ya, korban ini berangkat dari rumah menuju lokasi tugasnya, kan ada CCTV juga situ. Tapi ibu mungkin sempat menemui ada orang lain mungkin di situ? Ada di situ. Di situ ada sebelah kiri ya, sebelah kiri ada dua pemuda cowok. Di pos jaga itu? Iya, di pos itu ada. Yang satu menghadap ke jalan, yang satu di sebelah sini di pinggir temannya. Kata saya gini, Pak, Pak Sumarna kemana? Kata saya, kan lihat ya posnya kosong, pintunya terbuka gitu, gelap gitu. Terus kata pemuda itu, pergi katanya. Kata saya, kemana? Ke sana gitu. Oh, kata saya gitu. Udah lama perginya, kata saya. Kata pemuda itu, dia sekitar jam 9-8 katanya gitu. Setelah itu ada yang ibu lakukan mungkin Bu, menunggu sampai jam berapa mungkin? Udah gitu anak pemuda itu panggil, teh mau pulang nggak? Katanya gitu. Mau dianterin pakai motor? Saya bilang gini sama pemuda itu, enggak usah, saya pulangnya jalan berdua sama anak saya, gitu. Ya, berarti mau di sini? Iya, mau nunggu bapak pulang gitu. Ya udah, saya mau ke warung, kata pemuda itu. Iya, silahkan, kata saya tuh. Setelah itu mungkin ibu ada upaya lain Bu untuk mungkin menghubungi? Nggak ada. Saya langsung pulang ke rumah, anak saya nonton TV sampai ketiduran. Saya di kursi, cuman perasaan tuh nggak enak gitu ya. Terus ke kamar, tidurin nggak bisa. Sampai pukul 3, ya kalau nggak salah pukul 3 malam. Ada yang seperti memanggil dari luar tuh, Mah, katanya gitu. Seketika langsung spontan saya keluar. Ayah, kata saya gitu ya. Terus sambil berdiri, kok nggak ada orang, kata saya teh ya. Terus kelebat aja seperti ada baju bayangan kuning gitu. Dan mungkin juga itu jadi sebuah firasat Bu ya, sebelum mungkin, akhirnya Pak Sumarna ditemukan meninggal dunia. Iya, kayaknya. Pertama kali Ibu mengetahui bahwa Pak Sumarna ditemukan, mohon maaf, meninggal dunia dengan kondisi tenggelam Bu ya, dan tangan terborgol itu pertama kali ceritanya seperti apa? Jam 9 lebih kalau nggak salah. Iya. Ada 4 bapak-bapak, yang satu pakai armed ya, baju belang gitu ya. Yang satu satpam, yang satu warga, dua warga ya. Sini, ibu, saya keluar. Apa Pak? Ibu ikut yuk ke tanggul, katanya gitu. Emang kenapa Pak? Ikut aja yuk, katanya gitu. Udah dia jemput, nyampe ke sana udah banyak orang Pak. Kata satpam, ibu turun dulu yuk, udah turun. Langsung lemas saya Pak di situ. Terus ada yang bilang gini, ibu mau lihat enggak? Katanya, lihat apa? Jenazahnya. Akhirnya Ibu tidak melihat? Enggak, sayanya udah lemes, udah gemeter, nangis gitu. Jadi saya nggak sempat lihat jenazahnya. Tidak sempat melihat jenazah ya Bu ya. Tapi memang seperti yang sudah diinformasikan dan tentu Ibu juga sudah tahu kondisi dari almarhum ini, mohon maaf sebelumnya, tapi meninggal dalam kondisi yang tidak biasa Bu. Ketika pertama kali Ibu mengetahui kondisi almarhum meninggal dunia dengan, mohon maaf sekali lagi, tapi tenggelam dan tangan terborgol Bu, yang ada di pikiran Ibu saat itu seperti apa Bu? Saat itu kaget aja Pak, sedih, tega gitu, tega. Itu orang tega banget tuh. Ibu meyakini bahwa kematian dari almarhum ini memang disebabkan karena tindak pidana pembunuhan? Kurang tahu Pak, saya nggak berpikiran itu sih. Cuman pikiran saya kok tega gitu ya, tega aja. Ada mungkin pihak yang Ibu curigai Bu? Nggak ada. Tidak ada sama sekali? Nggak ada. Oke. Terakhir mungkin Bu, bahwa penyelidikan yang dilakukan polisi ini kan dapat dikatakan tidak sebentar, bahkan bisa dikatakan cukup lama karena memang tantangannya adalah tidak ada CCTV. Harapan Ibu sebagai seorang istri yang ditinggalkan oleh almarhum Bapak di tengah proses penyelidikan yang belum kunjung menemui titik terang ini, apa yang ingin Ibu sampaikan Bu? Saya hanya ingin
segera aja terungkap, tertangkap pelakunya itu aja Pak. Itu aja Pak. Supaya ada keadilan untuk almarhum dan keluarga Bu ya. Tentu kita semua doakan Bu ya, semoga Ibu juga tetap dikuatkan, semakin banyak orang yang juga mensupport Ibu, dan tentu semoga proses penyelidikan ini juga segera menemui titik terang Bu ya. Oke, baik. Saudara, kabut kematian seorang satpam di Waduk Jatiluhur masih menyelimuti. Lalu celah apa yang kemudian dapat dimanfaatkan oleh aparat kita untuk mengungkap kasus ini, khususnya teka-teki yang berserakan di tempat kejadian perkara? Saya akan tanyakan secara langsung kepada kriminolog Universitas Budi Luhur dengan Mas Luki Nurhadianto. Mas Luki, terima kasih untuk waktunya. Mas Dipo. Saya ingin langsung tunjukkan Mas Luki bahwa ini adalah visual drone yang kami ambil di tempat kejadian perkara ketika Sumarna ditemukan meninggal dunia dengan kondisi tenggelam di Waduk Jatiluhur dan tangan terborgol ke bagian belakang. Ini adalah pos jaganya ketika Sumarna piket malam, dan 131 meter. Ini adalah titik ditemukannya Sumarna meninggal dunia. Tapi yang menarik Mas Luki, bahwa tidak jauh dari TKP ada rumah warga, dan kesaksian dari warga mendengar suara langkah di sebelah rumahnya, termasuk tak lama berselang mendengar suara minta tolong. Analisa apa yang bisa Anda gambarkan dari TKP ini? Ya, yang pertama tentu dari berbagai lokus yang terjadi, sebenarnya ini adalah salah satu bentuk kematian gitu ya, yang dalam kategorisasi tidak wajar. Yang pertama seperti itu. Yang kedua adalah ini sebenarnya cukup untuk dipetakan secara zonal, dalam artian bahwa tidak mungkin TKP-nya lebih daripada ini. Tidak mungkin lebih daripada ini. Tidak mungkin lebih daripada ini. Oleh karena itu maka kepolisian harus bisa memastikan sejauh mana kemudian interaksi, mohon maaf misalnya seperti itu ya, ada pelaku dengan korban di sana. Yang berikutnya adalah saat kemudian kita lihat bagaimana kemudian kontur dari wilayah tersebut adalah tempat di mana pelaku dengan korban mengenali dengan cukup baik gitu, titik-titik mana saja yang memang tidak terliput gitu oleh warga gitu.